kemudian saya meminta cara. Hidup ada caranya. Apa yang Pedau bisa berikan kepada Anda? Tapi tanya apa yang Anda bisa berikan kepada Pedau? Kalau ingin dipotong-potong. Nah, terus permakluman yang berdiskusi biasa itu lancar dan tahu punya ngomong Pedawa. Tetapi karena ini ada suatu materi yang cukup penting bagi kita dan teknis biasanya, maka permaklumkan aku kalau menggunakan bahasa Indonesia. Gitu ya. Bahasa Pedawa. Pertama, Om Swastiastu malu ke Guru Pendesa. Saya panggil Guru Pendesa ya, karena regulasi juga memaksa kita untuk menyebutkan pendesa adat. Kemudian tim LPD, tim adat ya. Kemudian bersyukur nih tokoh-tokoh iseng nanti yang orang tua ada kaki mandi. Jadi ingat kaki mandi itu ingat orang tua. Kemudian ada Pak Sukrate, mohon tetap sehat dan umur panjang, bila perlu 200 tahun usia sehingga kita bisa terus bersama. Kemudian ada Pak Wastu. Mana Pak Wastu? Kebetulan Pak Wastu sebelum anak Anda berangkat, jadi anaknya Pak Wastu ini Lanang, sebelum berangkat ke Labuan Bajo, dia adalah sudah berkarir di BRI cukup lama dan sekarang menjadi auditor BRI. Kemudian ada Girian, masih di Karangasem? Masih di Denpasar sekarang. Denpasar ya. Saya sempat menjadi timnya komisaris di BPD. Jadi tugas saya adalah keliling Bali untuk melakukan audit, bukan audit sebetulnya, lebih kepada pembinaan di LPD seluruh Bali. Pada waktu ke Karangasem saya ketemu dengan Irian dan saya dikasih oleh-oleh waktu itu. Jadi BRI sebelah, saya di LPD, di BPD, kemudian. Nah, yang paling berat itu yang memang di Karangasem. Itu, mohon maaf ini ada beberapa anggota dewan yang sebetulnya menyimpangkan. Ini untuk off the record ya. Kemudian peminjamnya kebal hukum, anggap itu adalah sebagai kerugian sebuah bank. Kalau BRI write off-nya itu lebih dari 5 triliun dalam 1 tahun, memang harus di write off. Kapan itu Gagih kesadaran? Kapan dia sadar? Tapi kita sibuk dengan yang akan datang. Jadi ada nunggu kesadaran, karena emang udah nggak bisa lagi karena jaminan tidak ada di semua. Pak Kade ini dosen di IHD, Unhi sudah profesor? Dereng. Segera, tapi sudah lektor kepala. Durung. Agendan harus sudah serdos ya. Terus jadi karena sudah serdos, beliau setiap kita panggil ke sini harus datang karena gajinya dibayar dari APBN. Yang bayar APBN itu salah satunya adalah Bapak Ibu sekalian semua. Saya juga sudah serdos sehingga kalau dipanggil sama Dani, suruh ke sini saya harus bertanggungjawabkan karena menggunakan dana masyarakat. Nah baik, pertama ketika saya dihubungi oleh klien Pak Pendesa, ada sedikit ketidakmajuan LPD kita, tapi tidak bangkrut. Ya bersyukur ya masih tetap hidup dan menariknya gini. Menurut saya organisasi, salah satu organisasi yang paling berharga yang ada di desa Bali itu adalah LPD. Ya kalau organisasi budaya kan nggak bisa kita melawan karena basisnya budaya. Tapi organisasi ekonomi yang paling penting itu adalah LPD. Nah, seringkali gini, kita tidak menganggap LPD itu penting.
Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa itu penting. Padahal yang tukang kayu nepuin kayu jati tergeletak di hutan, ini kayu melah besar. Tapi kalau tukang adeng nepuin, angin adeng. Orang yang tidak tahu tidak akan peduli. Nah, kebetulan saya selama 27 tahun di perbankan melihat LPD, itu saya lihat sesuatu yang sangat berharga. LPD kalau kita lihat nilainya tidak hanya sekedar yang kita lihat itu. Nah, setelah Pak Juru Pendesa ketemu saya bilang gitu, kok saya kemudian ini Pak Betul. Karena hidup ada caranya, akhirnya saya berpikir LPD tidak bisa diperbaiki langsung di operasional. Apalagi kemudian diajak nagih tunggakan, itu persoalan kecil. Katakanlah misalnya, semua tunggakan itu hilang, hapus. Seolah-olah semua putihkan, seolah-olah. Tinggal kita punya uang 1 miliar. Kalau kita mempunyai pemikiran yang baik dan caranya ngerti, maka yang 1 miliar ini bisa menghasilkan puluhan miliar. Kalau tahu caranya. Sederhana. Ngelah punya cekeh 100. Ngelah punya cekeh 100. Mebah setengah. Kalau kita paham caranya menanam cekeh baru, pasti kita akan memiliki pohon cekeh yang bagus. Tapi kalau tidak tahu, maka yang 50 itu pun pasti akan rusak. Makanya hidup adalah ada caranya. Nah, kebetulan saya, kemudian ada Miriam, ada Pak Kade, ada semua teman-teman di sini, ada kerap sebenarnya yang di Bank Taspen di Mantap, kebetulan memahami atau tahu cara-caranya bagaimana mengelola keuangan. Nah, itu nanti kita bicara operasional. Nah, sekarang berarti ada 2 yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. 1, organisasi. Kan ada 3 nih. Pertama, kita harus menyadari semua penting gaji dan berharga sekali LPD. Kalau kita tidak menganggap ini berharga, maka dengan gampang kita akan tutup. Udah tutup dah LPD ini. Masih kalau gini-gini ya, jangan. Karena ke depan LPD ini yang akan menyebabkan desa Pedawa, dan secara pribadi kita akan menjadi hebat ketika LPD itu hebat. Tapi kalau kita biarkan, berarti tidak ada yang akan mendukung kita. Para pemimpin kita nanti ketika LPD kita besar, maka dia bisa menggunakan sebagai alat untuk meminjam. Kalau nggak salah Pak Jokowi memerintahkan untuk membuatkan bendungan. Bendungan itu kan banyak yang banknya tidak punya, minjem ke bank lain di luar negeri. Jadi bank luar negeri memberikan kredit kepada BRI, BRI memberikan kredit kepada saya. Kalau misalnya di salah satu contoh ini operasional, ini dulu ya, intermezzo sebelum organisasi. Biar menarik, Wirya ngomong gini, saya mau pinjam kredit di BLPD untuk beli mobil, nilainya 100 juta. Pak Sri Budi, tolong nabung di LPD. Loh, kenapa? Ada nasabah bagus nih. Siapa? Pak Wirya mau pinjam. Akhirnya dia dapat kredit di LPD. Pak Setiabudi nabung di LPD. Klop. Peminjamnya bagus, penabungnya bagus, peminjamnya bagus, LPD lah sebagai channeling. Persis itu yang dilakukan oleh Bank BRI. BRI minjem ke China, kemudian China memberikan kredit kepada BUMN, BUMN memberikan kredit kepada pemerintah. Pemerintah enggak. Mungkin pemerintah enggak. Lalu pemerintah akan membayar kepada BRI, BRI akan membayar kepada pemerintah ke bank di China.
Kenapa mesti di bank China? Harga BPS, kalau ada BPS nggak usah kita ke China. Nah, itu salah satu operasional yang kita bicarakan. Tetapi nanti itu salah satu operasional. Nah, saya kembali ke strukturnya tadi. Pertama, kita harus menyepakati semua bahwa LPD ini sangat berharga. Itu dulu. Lalu karena dia berharga, mari kita besarkan. Caranya membesarkan, menurut saya dua. Satu, kita buat organisasinya bila perlu berbeda dengan organisasi LPD yang lain. Yang kedua, kita diskusi tentang operasionalnya tadi. Nah, struktur organisasi pertama gini. Ada pertanyaan. LPD ini milik siapa sih? Nah, LPD-nya ternyata milik semua orang yang ngadat di Bedawul. Termasuk milik saya. Kenapa? Karena saya ngadat di Bedawul. Meskipun saya nobel ngadat, tapi tetap di Bedawa adat. Jadi aku ini adalah warga desa Bedawa yang memiliki LPD. Semua adalah pemilik LPD. Itu dulu kita pegang. Oke. LPD karena miliknya semua orang itu, kemudian dijalankan organisasinya, diberikan kewenangan penuh kepada bendesa adat untuk menjalankan. Bendesa adat kemudian menunjuk orang-orang yang kira-kira bisa menjalankan operasional itu. Organisasi kita harus berpikir begini, di kepala kita harus berpikir bahwa ternyata LPD ini milik semua orang. Lalu kemudian dari semua orang itu yang kemudian ide saya mudah-mudahan bisa disambut, ada yang disebut dengan peduli dan capable. Jadi ada aku udah penduduk 5.816 katakanlah di Bedawa ini ada 5.000 manusia. 5.000 manusia itulah pemiliknya LPD. Tetapi dari 5.000 itu ada jenis orang yang disebut peduli dan capable. Capable itu artinya mempunyai kompetensi untuk membesarkan atau punya kontribusi kepada LPD. Iparmika itu sangat peduli kepada LPD, sayang tidak mempunyai tidak capable. Ada juga orang-orang yang sangat capable, sayang tidak peduli. Liu pedawannya yang hebat-hebat, tak peduli. Bahkan ketidakpeduliannya LPD ini hancur, arah peduli. Nah, kita ingin sekarang mencari dari 5.000 itu berapa orang sih? Syukur ada ribuan yang peduli dan capable. Karena nak liu mesti anaknya ngelah sesuatu tapi ada peduli nang kelah nih. Ngelah baju yang ada mesti kancing, yang ada peduli ada kancingin kan. Nah, sekarang kita ingin punya warga 5.000 pemilik LPD itu, di dalamnya kita ingin mencari orang yang capable. Capable itu maksudnya mempunyai kapasitas untuk membesarkan, untuk berkontribusi kepada LPD dan peduli. Ya tentunya yang pertama pasti tidak usah kita sebutkan, siapapun yang jadi berbekal pasti adalah orang yang capable dan peduli. Kalau enggak, itu nggak mungkin dia dipilih oleh masyarakat. Yang kedua, tokoh-tokoh pasti peduli. Tetapi kan banyak juga kita tidak tahu karena dia tidak jadi pejabat, tidak jadi perangkat desa. Nah, makanya akhirnya struktur organisasi kita tambahkan 5.000 adalah pemilik. Dari pemilik itu kemudian masuk kita bentuk yang disebut, boleh nanti namanya Dewan Pembina atau organisasi sahabat LPD, boleh. Kalau yang 5.000 itu pemilik Pak, sah pemilik LPD. Karena berdasarkan surat keputusan Perda itu pemilik. Nah, jadi yang kita ini adalah sebagai
sahabat ataupun lembaga pembinaan. Oke. Bahwa ternyata LPD milik kita bersama. Karena kemarin baru dianggap bahwa LPD itu milik adat. Adat siapa? Adat dianggapnya judi, juru judi dianggap. Adat itu juru judi. Pokoknya kita di luar juru judi, bermusuhan kita. Jadi nanti juru judi akan membuat sejenis organisasi di ide saya, menyadari memberikan suatu bentuk SK atau apa melalui Pak Kepala Desa, tentu karena beliau adalah sangketnya, bahwa menyadarkan itu LPD itu milik kita bersama. Kemudian di bawahnya ada orang-orang yang peduli dan itu sifatnya terbuka, siapapun boleh masuk. Nah, ini boleh disebut juga tim ekonomi yang kita bicarakan nanti, bukan hanya sekedar LPD, bisa mengembang bahwa kita kan bicara tentang hal-hal lain. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan, kenapa sih dikumpulkan orang-orang ini? Kenapa kita harus membentuk sebuah, pertanyaannya sekarang? Kalau tidak ada ini, jadi kenapa kita kumpulkan ini? Ini menyangkut keinginan kita untuk membuat operasional besar di LPD. Jadi begitu diskusinya. Satu, organisasi kita betulkan. Setelah organisasinya betul, akan berdampak kepada operasional yang besar. Contoh nih, di dalam kepedulian LPD, pertanyaannya gini, boleh nggak orang-orang yang peduli sama LPD ini adalah orang luar? Jawabannya boleh. Kembali ke organisasi dulu kita bicara. Organisasi ini tujuannya adalah mencari orang yang peduli kepada LPD dan dia kapabel dan peduli. Kapabel ada di luar orang, di luar sana, dan peduli juga ada di luar sana. Nah, berarti kita yang tergabung dalam layer kedua ini adalah menjadi konsultannya atau sahabatnya Pak Pendesa. Nah, sehingga orang-orang yang masih merasakan bahwa LPD hanya milik adat sekarang mulai berpikir, ternyata begitu banyak orang yang peduli kepada LPD. Nah, tujuannya adalah, nah gini, kalau tidak ada yang di layer kedua ini, tadi juru pendesa sudah mengatakan, juru pendesa tidak mungkin ngajak Pak Sindu untuk mencintai LPD Bedaun. Tapi Pak Putu Dana bisa setelah LPD kita menjadi cukup diminati. Karena gini, kalau LPD kita sudah menarik, kelihatan di situ dikelola oleh orang-orang profesional, keuangannya bagus, orang lain akan tertarik. Apalagi nanti kita coba datangkan setiap rutin kita melakukan suatu temu dan kita mengundang orang luar. Pengertian kan kita tidak berikan penguatan, nah ini menjadi kurang rasanya. Jadi bukan mengecilkan apa yang sudah ada sekarang, tetapi memang fakta begitu dan itu yang harus kita kuatkan, bukan mesti harus mengganti gitu. Kemudian yang ketiga, saya sependapat bahwa marwah LPD harus dikembalikan, Pak. Jadi LPD ini milik warga Bedaun. Kalau data tahun 2015 yang dapatkan itu ada 5.610 jiwa. Nah, kalau dari sana itu kan gabungan juga ada Keramobat dan sebagainya. Kita hitung-hitung Pak Niki sebagai sebuah masukan yang sudah dia sampaikan pada saat si Mekrame Pak Mekel pertama kali beliau menjabat. Titi yang mengajukan waktu itu Samaya. Profesional itu, petani itu profesional masih harus profesional, tapi syaratnya baru sih. Nah dulu syaratnya, kalau kita sudah profesional, kita dapat uang. Yang kedua adalah social skill. Nih Pak Kade ini profesional sudah, social skill dia sangat diterima atau bisa bergaul dengan siapapun. Dengan cara apa? Trust. Trust itu muncul mutiara-mutiara di belakangnya LPD. Yang kedua, bikin suatu gebiar, dan gebiar itu tidak perlu dikeluarkan dari uang LPD. Misalnya nih, di Unhi, ini ada pada waktu ulang tahun LPD,
ada sponsor dari UNHI dalam bentuk televisi, dari Undiknas. Jadi bukan LPD yang mengeluarkan. Ini dalam rangka meningkatkan trust-nya LPD. Sponsor. Karena tadi kuncinya yang dikatakan oleh Pak Kadek luar biasa sekali ini. Saya baru mendapat pencerahan luar biasa ini. Pak Kadek mengatakan trust yang paling penting. Kalau trust itu kepercayaan. Kalau sudah percaya, makanya ada namanya Francis Fukuyama, dia katakan kepercayaan adalah mata uang yang berlaku di seluruh dunia dan kursnya tidak pernah turun, nilainya tidak pernah turun, berlaku di seluruh dunia. Nah ini yang menjadi kendala, yang apa yang perlu kita pakai teknis ini untuk melakukan teknis untuk upaya itu. Karena kalau kita terus begitu, yang dulu Bali singkatan bersih aman lestari indah, jadi banyak alasan lupa ingatan pada saat menagih. Nah inilah yang perlu kita sadari. Kemudian apa yang dilakukan Pak Putu itu caranya itu harus yang bagus itu. Bagaimana caranya? Kalau untuk baik, bagaimana cara yang baik itu? Bagaimana untuk menjatuhkan? Bagaimana caranya? Yang penting di sini bagaimana kita jujur mengelola LPD ini. Kemudian bagaimana tanggap kita terhadap permasalahan yang sudah ada ini, dan kita cermat mengatasi masalah ini. Artinya itu yang kita akan mendorong lagi Pak. Sehingga LPD ini di hadapan Bapak-Bapak Ibu sekalian, mereka juga akan mempromosikan, akan memberikan kasih tahu mungkin sini ayam minat sudah hadirnya akan kasih tahu, sehingga arahan ini tiap kelompok ini akan nyambung. Kemudian kita rapat bersama bahwa LPD sekarang ini apalagi dengan apa ya, Badan Pembina dulu nabung berapa 200 itu modelnya aman bareng dengan kondisi. Jadi kita harapkan dengan kondisi Bahwa kebiasaannya kita punya Dewan Pembina supaya milih apakah dia bertanggung jawab kepada kepala desa. Karena begini, jadi dia bertanggung jawab kepada siapa? Secara organisasi bertanggung jawab kepada kepala desa, misalnya tugas-tugasnya apa saja. Tugasnya tidak operasional, tugasnya adalah memberikan suatu support, motivasi. Katanya kalau pimpinan itu kan 3 fungsinya, motivator, regulator, sama fasilitator. Nah kita barangkali fungsinya adalah motivasi, fungsi pembinaan, atau fungsi motivasi support. Saya hormati juga desa yang saya hormati, dan juga perangkat dari kesehatan yang saya hormati, dan teman-teman semua ini yang saya banggakan. Kalau tidak salah saya mendengar ya, beberapa waktu yang lalu Pak Sadiqi mungkin juga sudah pernah menyampaikan yang ada hubungannya dengan motivasi lah dalam desa adat yang ada hubungannya dengan LPD. Nah sekarang supaya ada bentuk realnya, supaya tidak semacam ini saja hampir beberapa kali umpamanya, sekarang mari kita setujui, atau mungkin dari bapak-bapak yang lainnya setujulah membentuk apa umpamanya di sini yang ada hubungannya dengan menuju LPD supaya lebih sehat. Karena katanya tadi Pak Satria menyatakan bersakit, ya, jadi bentuk dokter-dokternya ini bukan penyakit nih, kan begitu. Dari mana dokter-dokter ahli dan lain sebagainya. Nah yang menjadi nanti dokter-dokter itu adalah benar-benar memberikan suatu ya support kepada LPD. Jangan hanya sebagai organisasi saja atau mungkin kumpulan saja yang ada hubungannya dengan hal itu, tapi kerjanya dari 100% hanya 20% atau bahkan hanya 10%. Ini kalau menurut saya itu kurang hemat. Nah itu yang pertama. Yang kedua yang ada hubungannya dengan masalah operasional nanti, karena
Gagal dalam operasional itu adalah memerlukan juga manajemen yang bagus. Bagaimana caranya kita dalam saya ikut nimbrung sedikit karena dari tadi nama saya disebut-sebut, saya rasanya kurang nyaman sebetulnya ya. Kasih ke contoh yang lain, ini banyak banget ini teman-teman kita yang jauh lebih melebihi saya, terus terang gitu. Dan sekarang ini saya itu udah nggak punya daya, karena apa? Sekali lagi kami itu sudah pensiunan sebetulnya pingin pensiun semua, cuman mungkin belum ya. Oleh karena itu baik, saya mohon izin begini. Ide pemaparan dari narasumber tadi itu sudah sangat luar biasa. Kemudian ide-ide rekan-rekan yang lain juga betul-betul luar biasa. Ini sangat luar biasa, harus dipelihara dan diwujudkan kan gitu ke depannya. Tapi sekarang untuk tahap pertama, yang penting kalau saya melihat dari sudut pandang saya, bagaimana kita akan melangkahkan itu sebetulnya idenya kan gitu. Kita harus fokus, nah ini berdasarkan pengalaman juga dalam melihat suatu industri. Ampura saya tidak berpengalaman di industri dalam bersentuhan dengan keuangan, tetapi saya lebih cenderung dulu di industri manufacturing dan industri ekstraksi sebetulnya gitu ya. Tetapi ide dari manajemen internasional itu sebetulnya berguna untuk semua. Entah di mana sih, kan saya pernah juga mengkonsultasi untuk industri jasa dan lain sebagainya gitu ya, walaupun tidak murni industri manufacturing gitu. Nah, kalau kita ingin menyelesaikan suatu persoalan, ini saya berangkat dari tadi katanya sebetulnya LPD kita punya masalah kan gitu. Boleh dibilang ada yang sakit gitu ya. Nah ini kalau kita memang ingin menyelesaikan suatu persoalan, nomor satu kita fokus dulu kepada Mendesa dan Pedang sama perayaan Bapak Ibu Pedang. Sebenarnya kehadiran Kuning ini kan sudah diwakili oleh Pak Utusan kita. Ilmunya dia adalah lebih lengkap dari saya. Ilmu teknis, ilmu manajemen dan pengalamannya urusan untuk LPD saya kira sudah sangat lengkap. Sehingga karena lengkap, jadi menambahkan itu di mana? Melengkapi itu malah lebih berat bagi saya. Tapi begini, kita ini kan berbicara tentang kemajuan Pedawu, citra Pedawu menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat Pedawu. Pintu masuknya melalui LPD. Jadi bukan LPD ini, kenapa sih LPD saja? Kenapa tidak koperasi yang ada di sini? Kenapa tidak ada yang lain-lain? Kenapa tidak pola desa? Jadi pintu masuknya itu adalah LPD. Dari LPD kemungkinan rembetannya akan banyak hal lah. Ini mungkin bawa tengah sebenarnya ya. Mungkin tidak bicara yang diperlukan. Tapi karena bakat nyidih pada nih sengkai, lek sanggara umum. Yang pertama itu. Terus ada nggak LPD yang bangkrut di Bali ini? Banyak, udah ada Bang Urang. Maju, Mbak, banyak juga. Ini konsultannya kan, penasehat yang di kota-kota itu banyak. Nah sekarang kenapa sih dia maju? Kok bisa maju apa sih? Satria Bang Urang, trust. Nah ini trust tuh gini. Sebenarnya baca jelasnya sih nangkap itu. Wah guna wae. Kalau negara gagal atau organisasi apapun gagal, amanah dan trust, amanah saling percaya. Pasti gagal. Rumah tangga gagal, sumpah bakat curiga. Gini, apa coba pokoknya beli bakal orang. Ini apa yang menjangankan masa orang buku, berbelanja orang buku, sumpah yang tengah orang buku, bakal orang. Trust kita dipetik. Nah begitu masih. Biar kengken Pak Mekel bagus nih ide nih, biar kengken nih studi bawa ke arah buku, curiga malah. Nah, maka penting kita percaya dulu. Mai dia percaya. Itu masih masyarakat. Ini nilai kredit barang buku, ini lembaran lah, ini kalcurang barang buku. Kredit arah payu, aneh lan kredit masih tarah. Oleh karena itu maka trust kita dipenting. Percaya kepada masyarakat, percaya kepada lain, percaya kita kepada kepala desa, percaya kepada ngurusin. Itu dulu baru kita bangun, karena negara gagal karena toh Arab dan kita. Itu oleh sebab itu harus tidak terangan nggak usah nang satria. Nah terus kan dong caranya Pak trust.
Pertama, Ani Patut itu adalah jujur. Menanak bayar jujur, kira terus lapat. Berarti hari ini berarti jujur itu jadi penting dengan berbagai variasinya. Orang ada arah jujur, masa terus arah jujur bisa kok berubah. Kita bisa buat orang jujur. Kemudian setiap, mohon maaf agak gini sih, ada bupati, ada gini segala macam itu. Apa sih ini paling pertanyaan anak-anak pemimpin itu apa sih paling dorongan? Integritas. Apa sih madani integritas itu? Integritas itu ya layak buku. Karena apa nih omongan itu laksanayan. Apa ani omongan, ani janjian itu realisasian. Itu madani integritas. Maka itu aman awai banget kredit. Berjanji awai banyak bayar. Itu masih kalau sudi misalnya lu janji ngurus janji gini ya dilaksanakan. Maman apa sih? Sapi. Awal ada menaruh ada nanti nyampe. Itu tadi pengurus ini bagian bos percaya dan dia memang yakin itu. Oh udah dipindah segala macam, main mending jadi coba kalau kita mau membangun pedawe segala macam, sapang wae dipindah. Ani baca jelek-jelek itu aku mungkin baca jelek, ada kain ngomong jelek, ada oke. Mari kita berbenah. Arada nak bendah kan, arada nak hebat-hebat terus, arada masih nak pedih terus. Mari kita. Nak arah sinetron Indonesia ini kan ada jelek-jelek kan terus, ani jahat-jahat tapi sinetron Indonesia gitu. Ini kan tidak. Kehidupan nyata kan pasti ada baik, ada segala macam. Coba baik-baik ini aja. Saya kira ini. Nah terus ubah. Terus ini apa numan gaji apa taraku? Enggak, arah tanaman gaji. Arah satu pun arah tanaman gaji. Manimbalan apa arah? Nyana nama LPD lebih bagus kan man kredit lebih murah arah masih. Terus ya kalau man lebih murah bunga arah masih. Saya mohon nanti nyian pun dari di bawah keputusan kita ada keistimewaan apapun dari segi hak yang kita dapat. Murni peduli, murni kita ingin bangkit murni. Itu yang kita bangkitkan bahwa kita layak untuk di itu. Nah, aman bantu, oke, mari kita jalan. Nah, itu marah sebut dengan ngayah, beneran ngayah. Nah, terus ada perkumpulan, Adam kejanglah ilmu, Imayanglah penasehat, jadi penasehat, jadi pengalaman. Kemudian ada Setiabudi pengalaman konsultan, ada Pak Kepala Desa, lah relasi segala macam. Kumpulah kita. Itulah menjadi kekuatan pedagang. Pintu masuknya, main boleh di LPD malu. Mungkin cara urusan apa sebutangan yang keputusan kita. Sehingga ini jadi mungkin harap perlu lama bahanan dulu. Yang penting kita jalan dulu sekarang. Nanti ada hal-hal yang teknis. Hari kita nggak perangkat awal ini. Abulan hari kita perangkat. Karena nyaran ada keuangan kini, aman macet kian cara nih, aman ada kredit, aman ada warga nakal, kian cara itu ada ilmu ini tersendiri. Lengkap ada di Santikani sudah. Baik pindahan awal di bangku jadi apa namanya ke LPD. Nah, kian caranya membela anak, kian caranya yang di Maya ada, suka lama liu nawa. Ane lihat Sukrata bagaimana caranya liu kan. Ini sekarang kita menggali ide-ide, menggali kontribusi, kemampuan-kemampuan ini. Satu kekuatan desa Pedawe. Karena apa tadi ada kata jengah, ingin Pedawe itu lebih baik, ingin masyarakat Pedawe lebih maju, lebih sejahtera, dan kalau bisa citra ini lebih bagus. Nah, apa itu? Kalau bisa kita harus ada harapan dong, masa terus maju terus apa dong harapan masyarakat? Kemungkinan terus ada harapan. Harapan itu kita bisa contoh, ada LPD namanya di LPD di Kedonganan, Jimbaran itu maju ganti warganya aratain mesuang iuran apapun. Setiap pura pembangunan pura dan sampai upacara yang besar-besar ada iuran, ada kesuatan apa? Pura yang besar. Beli mana? LPD. Kemudian ada beberapa pemangku yang apa namanya, dana untuk pemangku, dana untuk gong segala macam LPD mesbah. Itu ada pesuang apa-apa. Terus ada ngaben masal, ada apa namanya, ada mesangin masal. Saya kira Pak siapa namanya, Tuardi saya ganti ngomong yang ide-ide Tuardi itu luar biasa hebat. Malah kalau bisa ini gratis ini saya. Nah sekarang melalui LPD ini ide-idenya Tuardi, ide-idenya sudah akan jalan. Kita harus percayakan dulu. Saya yakin beliau-beliau ini punya ide-ide yang luar biasa untuk Pedawe. Cuma caranya gimana sekarang? Caranya arah kunawang, tapi kita semua tahu. Kumpulkan ide-ide. Amun orang karena wae Bapak ada situ. Tinggal bagaimana mengeksekusi sekarang. Yang pertama, saya sangat setuju dibentuknya wadah. Apakah itu tim namanya, apakah itu timpi, entah apa namanya. Tim ekonomi masyarakat Dawe dari BPP, sehingga tidak hanya
sudah dijawab tadi, tidak hanya untuk nantinya LPD, tetapi juga di